Apakah pasangan kalian suka meremehkan perasaan kalian? Apakah teman kalian terlihat lebih peduli di saat kalian sedih, tapi di saat kalian bahagia, mereka terlihat dengki? Apakah di lingkungan kerja ada yang sering membesar-besarkan masalah? Hati-hati dengan pelaku gaslighting. Welcome to All In with me, Olin. Gaslighting. Mungkin sudah banyak dari kalian yang sering dengar istilah ini ya. Pasti banyak juga yang punya teman, partner kerja, pasangan, bahkan anggota keluarga yang punya perilaku toksik seperti ini. Tapi sayangnya masih banyak juga yang membiarkan pelaku gaslighting ini terus-terusan melecehkan emosional orang-orang di sekitarnya. Dan bisa sampai membuat korban merasa kerdil, bahkan terganggu mentalnya. Kalau contoh gaslighting di pasangan seperti apa sih? Misalnya katakanlah namanya Budi. Budi selingkuh, lalu pasangannya yang bernama Mawar marah. Budi bukannya minta maaf, malah melimpahkan kesalahan ke Mawar dengan bilang, aku itu selingkuh karena kamu gak mau having sex sama aku. Atau, aku itu selingkuh karena kamu sibuk terus. Nah, apa yang Budi lakukan ke Mawar itu adalah salah satu contoh gaslighting. Ya kalau merasa ada problem di dalam hubungan, komunikasi dong. Kalau nggak menemukan jalan keluar dan benar-benar buntu, ya udahan aja. Bukannya selingkuh dan melimpahkan kesalahan ke pasangannya. Ya nggak? Ya memang pasangan yang suka melakukan gaslighting itu seringkali punya kebiasaan yang membuat pasangannya merasa bersalah atas banyak hal. Alasannya kenapa? Ya karena si pelaku ingin menguasai emosi si korban. Istilah gaslighting ini sendiri sebenarnya berasal dari judul drama Inggris Gaslight pada tahun 1938. Ceritanya tentang si suami yang berusaha memanipulasi sang istri dengan berbagai trik dan membuat istrinya mulai mempertanyakan kewarasan dan persepsi dirinya sendiri. Percaya atau enggak, banyak banget loh pasangan yang jahat kayak gini. Dan to be honest, gue sendiri juga pernah mengalami. Nah, kalau ada pasangan kamu yang terbiasa begini, please be careful karena ini adalah major red flag. Oke? Berikutnya di lingkungan pertemanan ya. Teman main, nongkrong, atau teman kerja, ya same thing lah. Perilaku gaslighting ini sering banget bohong ke teman-temannya. Pokoknya tukang ngibul dan suka bikin jokes yang nggak perlu. Nyebelin pokoknya. Si pelaku ini sering nggak sadar loh kalau dia bisa bikin si korban merasa sakit hati, tapi sekaligus bikin si korban merasa salah kalau sakit hati. Misalnya katakanlah ada dua orang namanya Budi dan Melati lagi di kantor ya. Nah, ternyata di kantor tersebut ada dana yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan siapapun. Lalu bos mereka yang memanggil si Budi dan Melati tadi untuk memberikan penjelasan. Si Budi sebagai pelaku gaslighting bukannya memberikan penjelasan, malah langsung menyalahkan Melati dengan bilang, saya sudah bilang ke Melati pak, agar mencatat pengeluaran dengan detail. Si Melati yang juga sebenarnya nggak tahu apa-apa, jadi merasa bertanggung jawab. Jahat kan si Budi itu? Kalian punya nggak teman kayak si Budi yang apa-apa nyalain orang lain kalau ada kesalahan di dalam pekerjaan? Nah, hati-hati ya kalau punya teman seperti itu. Teman yang suka gaslighting juga punya kebiasaan untuk bikin jokes yang nggak perlu loh. Misalnya iseng bercandain temennya seperti ini. Perhitungan banget sih loh, dasar Cina. Terus temennya yang memang keturunan Tionghoa itu merasa tersinggung. Si pelaku gaslighting bukannya minta maaf, malah bilang, ya elah, baperan amat, bercanda kali, kan lo emang Cina. Yes, temen kayak gini emang mendingan jangan dijadiin temen lagi. Gak semua bisa dijadiin bercandaan loh. Ingat, yang namanya suku, ras, agama, umur, bentuk badan, dan warna kulit itu bisa jadi hal yang sangat sensitif untuk banyak orang. Jadi pilih-pilih bahan bercandaan ya. Seringkali orang yang kelihatan oke-oke aja pas dibercandain tuh dia bisa memendam rasa sakit hati. Dan kalau sakit hati itu bertumpuk, bisa sangat berbahaya. Si korban bisa terganggu mentalnya, bahkan bisa terjadi kekerasan, bahkan pembunuhan karena dasar dendam. Gue udah kasih contoh dari perilaku gaslighting yang dilakukan pasangan dan di lingkungan pertemanan dalam bentuk apapun ya. Nah, kalau gaslighting di lingkungan keluarga seperti apa? Ya sama aja sebenarnya. Pelaku gaslighting di dalam keluarga bisa jadi sangat manipulatif karena rasa iri terhadap saudara kandung sendiri yang mungkin lebih sukses atau mungkin merasa orang tuanya pilih kasih. Bahkan orang tua saja bisa jadi pelaku gaslighting terhadap anak loh. Misalnya, saat orang tuanya merasa stres, lalu melimpahkan kepenatannya ke anak atau mungkin saat anaknya sesekali nakal, orang tuanya mengungkit-ungkit kehamilan 9 bulan dan biaya membesarkan juga biaya sekolah. Sehingga membuat anaknya merasa bersalah sudah lahir di muka bumi. Itu nggak bener ya. Gak ada juga anak yang minta dilahirkan. Dan seringkali, I'm not trying to generalize ya, tapi mostly anak-anak yang tumbuh dengan rasa tidak percaya diri itu karena perilaku gaslighting dari orang tuanya juga.
Nah, sejauh ini paham ya gaslighting seperti apa? Kalau berhadapan dengan pelaku gaslighting, gimana? Better sih langsung konfrontasi. Jangan ragu untuk bilang bahwa apa yang dilakukan dia itu nggak benar dan menyakiti perasaan. Tapi nih ya, kalau misalnya pelaku gaslighting itu semakin defensif dan tidak menyadari bahwa perilakunya itu tidak baik, nggak ada salahnya kok menghindari orang tersebut. Our mental health itu penting, jadi jangan sampai dibiarin kalau ada pihak-pihak yang secara negatif terlihat sengaja membuat kita merasa tidak layak, terpojok, dan direndahkan ya dengan perilaku gaslighting. Oke?